itu lahir daripada pengajaran yang sudah diinstruksikan jauh-jauh dari kitab-kitab sebelumnya. Sampai hari ini kamu mengatakan hanya 5% orang Yahudi yang menjadi Kristen. Artinya Tuhanmu gagal. Yesus gagal. Halo teman-temanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, senang sekali bisa tampil lagi ya di hadapan teman-teman semuanya untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, kali ini saya ingin menanggapi sebuah perdebatan teman-teman ya. Jadi saya mendengar perdebatan ini membuat saya terdorong begitu ya. Saya terpanggil untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh pendebat Muslim ini teman-teman. Ya, mungkin teman-teman juga pernah mendengarkan ada yang namanya Zuma ya. Zuma itu kalau tidak salah itu siapa itu? Zuma itu Zulkifli M. Abbas begitu ya, Zulkifli M. Abbas. Nah, dia ini memang sangat getol sekali dalam perdebatan-perdebatan dengan teman-teman Kristen ya. Jadi salah satu video perdebatannya saya saksikan teman-teman. Waduh, saya merasa waduh ini harus saya counter gitu ya. Harus saya counter, tidak bisa dibiarkan. Memang sudah ditanggapi oleh lawan debatnya seorang Kristen, tapi saya rasa kurang menusuk begitu ya. Jadi saya mencoba untuk menanggapi apa yang dia tuduhkan terhadap kekristenan. Untuk itu ikutin video ini dari awal sampai akhir teman-teman, jangan di skip supaya tidak gagal paham ya, dan Anda mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan secara utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Jangan beranjak dari tempat Anda, ikuti. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya teman-teman, supaya Anda tetap mendapatkan update dari video-video terbaru saya. Teman-teman, yang menarik perhatian saya ketika saya mendengarkan statement dari Zuma ini teman-teman, dia mengatakan dengan cuman ada 5% orang Yahudi yang Kristen ya di Israel ya, hanya 5% ya dari orang Israel yang Kristen, dia mengatakan bahwa itu Tuhannya gagal. Jadi Tuhan Yesus gagal, dia bilang. Kalau Tuhan Yesus itu gagal ya, berarti itu bukan Tuhan. Ya, itu bukan Tuhan yang sejati, karena dia sudah gagal di Israel. Ya, Israel menolak dia dan hanya 5% saja Kristen di sana, dan itu berarti Yesus Kristus itu bukan Tuhan karena dia gagal. Teman-teman, saya akan memperdengarkan statement dari saudara Zuma ini. Memang dia tidak ada gambarnya teman-teman ya, jadi saya perdengarkan suaranya saja. Dan mohon teman-teman simak baik-baik apa yang dia perkatakan. Selamat mendengarkan. Kristen itu lahir daripada pengajaran yang sudah diinstruksikan jauh-jauh dari kitab-kitab sebelumnya. Sampai hari ini kamu mengatakan hanya 5% orang Yahudi yang menjadi Kristen. Artinya Tuhanmu gagal. Yesus gagal. Menjadikan dirinya sebagai Tuhan bagi Bani Israel. Kalau dia adalah Tuhan, maka dia gagal. Dia adalah Tuhan yang sangat mengecewakan, Tuhan yang sangat naif. Karena misi kedatangannya tidak dipercayai oleh orang-orang yang ada pada masa dia, di mana dia mengutus dirinya sendiri. Kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah gagal. Berarti Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih hebat. Karena dia hanya nabi, diutus kepada Bani Ismail. Bani Ismail mengaminkan dan mengiyakan sampai hari ini. Tempat kelahiran
kelahirannya, tempatnya menerima wahyu, tempatnya dia meninggal, itu menjadi Islam sebagaimana yang diajarkan ketika dia hidup. Yesus, konon dia Tuhan, mengajarkan kekristenan, mati di tempatnya sudah 2000 tahun, baru 5%. Harusnya kamu malu mengatakan itu. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa 5% itu adalah aib sebenarnya, membuktikan bahwa Tuhanmu gagal. Tuhan yang gagal tidak pantas dituhankan. Itu berarti Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan yang sejati. Teman-temanku, dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh saudara Zuma tadi, Zulkifli M. Abbas, teman-teman. Ya, dia mendapatkan pernyataan bahwa sampai hari ini orang Yahudi itu baru 5%, sudah 2000-an tahun, baru 5% orang Yahudi di Israel itu yang menjadi Kristen. Teman-teman, ini dia katakan berarti Tuhan Yesus itu gagal, ya. Berarti itu bukan Tuhan, karena dia gagal, begitu. Lebih hebat Muhammad katanya. Muhammad saja di tempat kelahirannya itu semuanya menjadi Muslim, ya kan? Semua menjadi Muslim. Itu standar yang dia pakai, teman-teman. Zuma ini sepertinya kurang piknik, teman-teman. Ya, atau pikniknya kurang jauh begitu ya. Pikniknya kurang jauh, teman-teman. Dia tidak tahu bahwa manusia itu diberikan oleh Tuhan kehendak bebas, teman-teman. Ya, free will. Tuhan yang sejati itu memberikan manusia itu namanya free will. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Keselamatan itu ditawarkan untuk semua orang. Tetapi orang tersebut harus merespon, ya, harus merespon keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu, teman-teman. Jadi tidak bisa semerta-merta orang itu diselamatkan kalau dia tidak merespon panggilan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia, dan Tuhan mau semua orang Israel itu diselamatkan, karena memang bangsa Israel ini sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Ya, bukan dari bangsa Amerika dan lain sebagainya, tapi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Keinginan Tuhan dengan respon manusia itu tidak harus sama, tergantung manusianya. Tuhan mengasihi semua orang, tapi kalau orang tersebut tidak mau menerima kasih Tuhan itu, ya bukan berarti Tuhannya gagal. Teman-teman, bukan seperti yang dipikirkan oleh saudara Zuma ini. Begitu, ya. Nah, saudara Zuma ini saya katakan tadi dia kurang piknik. Pikniknya kurang jauh, ya teman-teman. Dia tidak tahu bahwa semua manusia dibinasakan oleh air bah di zaman Nuh. Apakah itu berarti Allahnya gagal? Hanya 8 orang saja yang diselamatkan. Berarti hanya 8 orang saja orang benar, ya, yang beriman secara benar kepada Allah waktu itu, yaitu Nuh satu keluarga, ya, Nuh, istrinya, kemudian anaknya 3 laki-laki, Sem, Ham, Yafet, dan istri-istri mereka. 8 orang, hanya 8 orang dari seluruh bumi ini yang punya iman yang benar kepada Allah Jehovah. Bayangkan, sisanya semua manusia itu adalah orang-orang berdosa. Lalu si Zuma ini akan mengatakan bahwa Allah gagal. Berarti dia bukan Allah. Begitukah? Ya, Zuma. Anda mungkin tidak tahu, memang di kitab Anda mungkin cuman sedikit dicuplik-cuplik ya, tidak tuntas ya ceritanya. Anda tahu bagaimana peristiwa Sodom dan Gomora?
berapa orang yang diselamatkan? Coba, berapa orang yang diselamatkan? Lot, ya, Lot dengan kedua anak perempuannya, bahkan istrinya pun jadi tiang garam. Waktu itu Abraham sudah tawar-menawar dengan Tuhan, ya, supaya jangan di bumi hanguskan Sodom dan Gomora ini. Memang Sodom dan Gomora saat itu sudah menjadi yang sangat berdosa, penuh dengan dosa zina, dosa seksual. Ya, makanya nama sodomi itu berasal dari Sodom. Ya, banyak penyimpangan seksual di zaman itu. Nah, semua manusia-manusia itu sudah menjadi manusia-manusia yang berdosa, sudah kotor di mata Tuhan. Ya. Jadi tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran. Hanya Lot yang diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian 2 anak perempuannya. Tapi istrinya pun jadi korban, ya. Masih melihat ke belakang, masih ingat hartanya. Udah dibilang jangan melihat ke belakang, tapi masih melihat ke belakang. Akhirnya di situ jadi tiang garam. 3 orang yang diselamatkan. Apakah Allah gagal? Anda tidak tahu bagaimana melakukan negosiasi dengan Tuhan waktu itu. Tuhan, apakah jika ada 50 orang benar, apakah engkau akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora? Kata Tuhan, kalau ada 50 orang, aku tidak akan melakukannya. Kemudian negosiasi lagi. Bagaimana jika hanya 45 orang benar di kota ini? Dan Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 45 orang itu. Kemudian Abraham masih ragu, ya. Ada nggak ya 45 orang? Akhirnya nego lagi. Tuhan, bagaimana jika hanya 40 orang benar? Apakah engkau akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora ini? Kata Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 orang ini. Rupanya Abraham masih tidak yakin, ya, kalau ada 40 orang di situ orang benar di kota Sodom dan Gomora. Lalu nego lagi. Tuhan, sekiranya hanya ada 30 orang saja. Ya. Apakah engkau bumi hanguskan, memusnahkan Sodom dan Gomora ini? Tuhan berkata, aku tidak berbuat demikian. Kemudian Abraham pun masih, ya, sebenarnya dia sudah tidak enak hati gitu untuk menawar lagi, ya. Karena dia menyadari saya ini hanya abu dan debu. Kok saya bisa-bisanya negosiasi dengan Tuhan begitu, ya. Tapi karena terdorong, ya, karena dia mengasihi orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora, di situ ada keponakannya Lot dan keluarga. Dia nego lagi. Tuhan, sekiranya cuma ada 20 orang saja orang benar di kota Sodom dan Gomora ini, apakah engkau akan membumi hanguskan, akan memusnahkan mereka? Dan Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya. Ya, itu pun Abraham belum yakin, teman-teman. Masih nego lagi. Nego terakhir ini. Bagaimana Tuhan? Sekiranya hanya 10 orang saja orang benar. Dari 50 turun ke 10, teman-teman. Ya, 50 turun ke 10. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 orang ini. Begitu baiknya Tuhan. Ya. Kalau ada 10 orang saja orang benar di kota Sodom dan Gomora, kota itu tidak akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi sayang, teman-teman, 10 pun tidak ada. Ternyata hanya ada 3 yang diselamatkan, ya, yaitu Lot dan kedua putrinya. Makanya Sodom dan Gomora mau tidak mau harus dimusnahkan karena dipenuhi oleh orang-orang berdosa. Saat itu Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, ya, hujan belerang dan api dari langit sampai musnah
terbakar hangus itu Sodom dan Gomora. Nah, saya sekarang bertanya kepada saudara Zuma, menurut Anda, jika demikian, apakah Allah sudah gagal? Dan dia bukan Allah. Dan dia Allah-Allahan, Tuhan-Tuhanan. Begitukah? Zuma, Anda itu berpikir terlalu naif. Ya, justru Anda yang saya bilang naif, bukan Tuhan Yesus yang naif. Anda ini ya, cara berpikir Anda kindish dan naif. Dunia ditenggelamkan dengan air bah. Hanya 8 orang yang selamat. Sodom dan Gomora di bumi hanguskan dengan api dan belerang. Hanya 3 yang selamat. Dan Anda katakan, Allah sudah gagal. Berarti dia bukan Allah. Aduh, bertobatlah ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita melihat, beginilah cara berpikir seorang Zuma. Ya. Dia harus tahu mengapa orang Israel menolak Sang Mesias. Dia harus tahu sejarahnya. Bukan berarti Tuhan Yesus gagal jadi Tuhan. Ya. Atau dia jadi Tuhan-Tuhanan. Begitu. Sama dengan yang saya ceritakan tadi di Perjanjian Lama. Kalau sedikit orang saja yang punya iman yang benar kepada Tuhan, bukan berarti Tuhannya gagal, Bo. Memang manusia itu hatinya cenderung berbuat dosa, cenderung menolak kebenaran. Karena kalau manusia itu tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu kecenderungan hatinya selalu menentang Tuhan, selalu ingin berbuat dosa, selalu ingin melawan Tuhan. Tapi ingat, bangsa Israel ditetapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam di muka bumi. Janji Tuhan tidak berubah. Ya, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perkataan Tuhan itu iya dan amin. Ya, tidak berubah. Apakah dengan Israel menolak Tuhan Yesus, ya, lalu banyak orang tidak diselamatkan? Atau bangsa-bangsa lain tidak akan diselamatkan? Tidak demikian, teman-teman. Keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi itu tetap akan digenapi. Dan sudah digenapi. Dengan cara apa? Ketika Israel menolak Tuhan Yesus langsung menangkap sang anggota FPY yaitu Saulus. Anggota FPY, Front Pembela Yahudi yang sangat-sangat radikal. Ditangkap oleh Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsyik untuk menganiaya jemaat Allah. Nah, Tuhan berkata, engkau akan aku jadikan alatku untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Tidak bisa menolak. Saulus tidak berdaya menolak titah Tuhan. Bahwa Tuhan akan memakai dia secara luar biasa untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi. Saulus adalah orang Yahudi tulen. Ya. Dan dia dipakai oleh Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Yaitu berkat keselamatan disalurkan lewat Paulus untuk bangsa-bangsa lain. Jadi, janji Tuhan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi tetap terlaksana. Walaupun
Bangsa Israel menolak Tuhan Yesus. Itulah Tuhan. Jadi Zuma ini karena tidak mengenal Tuhan, jadinya ngomongnya ngawur ya. Memang dia tidak mengenal Tuhan dan dia tidak mengenal kebenaran. Ya, jadi ngaco ke sana sini gitu, ya. Jauh dari kebenaran apa yang dia katakan begitu. Ya. Jadi berkat Rasul Paulus, Injil diberitakan kepada bangsa non-Yahudi. Dan melalui pemberitaan Injil lah banyak bangsa non-Yahudi mengenal Allah, kemudian mereka bertobat dan diselamatkan. Tetap ya, tidak berubah bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Para rasul semua dari bangsa Yahudi. Ya. Termasuk Rasul Paulus bangsa Yahudi. Begitu. Jadi Israel menerima atau tidak menerima Sang Mesias yaitu Tuhan Yesus tetap ya melalui bangsa Yahudi. Semua bangsa di dunia ini akan mendapat berkat keselamatan. Dan ini sudah digenapi. Anda tahu yang terbesar pemeluknya di dunia ini agama apa? Agama Kristen, teman-teman. Ya, agama yang terbanyak umatnya, agama Kristen. Begitu. Walaupun Kristennya juga banyak macam-macam ya, denominasi begitu. Nah, jadi Islam itu nomor 2. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sepertinya saudara Zuma ini kurang update. Ya, kurang update. Kurang up to date pengetahuannya, teman-teman. Dia tidak tahu bahwa di dunia ini agama terbesar yaitu Kristen. Ada sekitar 2,3 miliar umat Kristen di dunia ini, teman-teman. Islam itu di nomor 2. Ya. Hampir separohnya, teman-teman. Yaitu 1,7 sampai 1,9 miliar. Ya. Setelah itu agama Yahudi. Agama Yahudi di seluruh dunia itu ada sekitar 14,7 juta saja. Ya, 14,7 juta saja, teman-teman, tidak banyak. Ya. Jadi, walaupun Yahudi menolak Tuhan Yesus, toh yang percaya kepada Tuhan Yesus lebih banyak dari Yahudi sendiri. Ya. Lebih banyak dari Yahudi sendiri. Yahudi itu cuma 14,7 juta. Sementara Kristen 2,3 miliar. Zuma, Tuhan tidak sebodoh Anda ya. Tuhan kok dilawan begitu, ya kan? Aduh, ya. Sisanya itu Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya. Ya. Jadi walaupun Israel itu menolak Tuhan Yesus, bukan berarti agama Kristen itu mati. Ya. Tuhan itu ya Tuhan, Dia maha tahu, Dia maha segalanya. Dia tidak pernah kehilangan cara untuk merealisasikan misinya. Ya. Tuhan itu bukan Anda, bukan seperti Anda berpikirnya, ya, cuman sejengkal begitu, ya. Anda masih mau berkata, Tuhan Yesus gagal. Zuma. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Kristen itu adalah agama terbesar di dunia. Ya, yaitu sekitar 2,3 miliar, ya. 2,3 miliar, teman-teman. Apakah dari 2,3 miliar ini diselamatkan?
Apakah mereka adalah Kristen-Kristen sejati? Apakah mereka adalah Kristen-Kristen yang sudah bertobat dan lahir baru? Belum tentu. Banyak Kristen hanya KTP. Merek doang Kristen. Itulah sebabnya ketika ada seseorang ya bertanya kepada Tuhan Yesus di Lukas 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seseorang berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat." Artinya, hanya sedikit saja dari orang Kristen ini yang akan diselamatkan. Kristen saja, teman-teman, hanya sedikit yang diselamatkan. Tentunya kita kalau di luar Kristen itu tidak usah dibahas lagi, sudah pasti tidak diselamatkan. Di luar Kristen itu sudah pasti tidak diselamatkan. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Apalagi Muslim, Islam. Ya, jelas tertulis di kitab mereka ya. Maryam 7:1. Mereka sudah ditentukan untuk mendatangi neraka itu. Ya pasti itu sudah mengurangi kuota besar sekali, teman-teman. Ya, belum lagi yang kepercayaan lain, agama lain begitu. Nah, jadi sedikit saja yang akan diselamatkan. Apakah berarti Tuhan gagal? Bukan Tuhan yang gagal. Manusia-manusia yang tidak diselamatkan inilah yang gagal mengenal Tuhan. Gagal mengenal Tuhan, gagal memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus, dan gagal untuk diselamatkan. Jadi yang gagal bukan Tuhan Zuma, tapi manusianya yang gagal. Yahudinya yang gagal, tidak mampu mengenal Yesus Kristus adalah Mesiasnya. Bukan Tuhan Yesus yang gagal. Ya, hanya orang otaknya konslet yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa gagal. Kalau Tuhan bisa gagal, ya bukan Tuhan. Ya, itu Tuhan-Tuhanan, ya kan? Setuju dengan Anda. Begitu. Nah, Anda bilang, lebih hebat Muhammad dong. Ya kan? Di mana dia dilahirkan, semua bisa percaya kepada dia. Anda anggap itu sebuah kesuksesan, begitu ya? Itu dari perspektif Anda. Kalau dari perspektif saya, dia memang berhasil. Dia lebih hebat, ya kan? Membawa orang kepada kesesatan. Oke? Jadi Anda jangan sembarang bicara, ya, melecehkan Tuhan. Ingat loh, Tuhan Yesus itu juga Tuhan Anda sebenarnya. Cuma Anda itu tidak mengenal Dia. Ya, dan Anda tahu apa yang akan Anda terima nanti. Kwitansi ya, ketika Anda menganggap najis darah perjanjian, ketika Anda menginjak-injak anak Allah, ketika Anda menghina roh kasih karunia. Setiap perkataan yang Anda ucapkan harus Anda pertanggungjawabkan di depan Tuhan Yesus. Anda akan dituntut pertanggungjawaban. Jadi saya kira ya, karena Anda itu keranjingan berdebat, jadi kurang belajar begitu. Ya, lebih baik Anda belajar dulu yang banyak, belajar yang benar tentang kekristenan. Jangan sebut diri Anda dulu sebagai kristolog, ya, kalau Anda tidak memahami iman kekristenan dengan benar. Hanya mempertontonkan kebodohan dan kedegilan Anda, begitu.
Ya, jadi ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Ya, yang gagal adalah manusia yang tidak mampu untuk mengenali Tuhan. Contohnya Anda, Mr. Zuma. Anda gagal. Anda boleh membaca Alkitab, ya. Anda boleh menghafal-hafal ayat Alkitab, tapi tanpa pengertian. Anda punya telinga tapi tidak mendengar. Anda punya mata tetapi tidak melihat. Karena mata Anda masih diselubungi oleh kabut dosa. Ketika Anda bertobat, menyerahkan diri Anda kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka selubung itu akan dibukakan dari mata Anda. Ya. Selubung itu, percuma Anda membaca-baca Alkitab, tetapi ngaur, tidak mengerti apa-apa. Tapi ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka pikiran Anda akan dibukakan oleh Tuhan Yesus. Selubung di mata Anda, selubung kabut dosa di mata Anda akan disingkirkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Anda bisa melihat kebenaran dan memahami kebenaran. Teman-teman, saya kira sekian dulu apa yang bisa saya tanggapi ya tentang Mr. Zuma ini, teman-teman. Semoga yang saya bagikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bersama saya Rina Solihin, jangan lupa terus dukung channel ini teman-teman dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semakin diserang, semakin terang dan terang.